Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Bone Collector. Film ini rilis tahun 1999. Bercerita tentang kasus pembunuh berantai misterius yang sulit dilacak oleh pihak kepolisian. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang polisi New York bernama Ray mendatangi sebuah TKP di mana terdapat satu korban di tempat ini. Ray merangkak mendekati korban, lalu sebuah besi jatuh dari atas dan menimpa Ray. Ray sadar di sebuah rumah sakit di mana seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di sebuah bandara, seorang pria bernama Alan dan istrinya bernama Lindsay sedang menunggu jemputan namun tidak kunjung datang. Mereka memutuskan untuk naik taksi. Setelah beberapa saat taksi berjalan, mereka menyadari bahwa taksi menuju alamat yang salah. Mereka meminta supir menghentikan mobilnya, namun supir tidak menghiraukannya. Mereka diculik oleh seseorang yang menyamar menjadi supir taksi. Seorang perawat bernama Thelma adalah orang yang menjaga Ray. Pria ini bernama Richard, seorang teknisi yang memasang alat pacu jantung untuk Ray. Diketahui bahwa tubuh Ray lumpuh akibat insiden yang terjadi. Pria ini bernama Dr. Lehman, menjelaskan bahwa Ray saat ini hidup dengan satu jari, dua bahu, dan otak. Dan Ray tahu bahwa dirinya hanya menunggu serangan lumpuh total terjadi di tubuhnya. Ray tidak mau lumpuh total. Ray ingin menemui ajal dengan caranya sendiri. Di sebuah tempat, seorang perempuan bernama Amelia merupakan seorang polisi. Amelia mendapat panggilan bahwa ada seorang anak ketakutan di suatu tempat. Lalu Amelia segera pergi ke sana. Amelia bertemu dengan seorang anak di mana anak itu melihat jasad terkubur di bebatuan. Jari jasad terpotong. Amelia melihat sesuatu di lintasan rel kereta api. Lindsay diculik dan dibawa ke sebuah tempat oleh driver taksi. Amelia mendapat teguran dari kepala FBI yang bernama Howard karena memberhentikan kereta api yang melintas. Amelia mengatakan bahwa di rel kereta api ada bukti fisik yang harus dilindungi sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun Howard tidak peduli dengan hal itu dan mengatakan bahwa Amelia adalah polisi patroli yang bodoh. Setelah diselidiki, korban di rel kereta api ini adalah Alan, bapak pembangunan New York. Beberapa waktu kemudian, Ray mendapat tamu seorang polisi. Pria ini bernama Detektif Pauli. Diminta oleh kepala polisi datang ke sini menemui Ray. Pauli memberitahu bahwa beberapa waktu lalu ada seorang pasangan naik taksi dari bandara dan tidak pernah sampai ke rumah. Dan yang ada di taksi itu adalah Alan bersama istrinya. Alan ditemukan meninggal dikubur di dekat rel kereta api dan wajahnya ditembak. Jarinya dipotong dan ada cincin istrinya disematkan di situ. Dan saat ini istrinya masih belum diketahui keberadaannya. Ray menegaskan bahwa ini adalah kasus yang mudah. Orang yang memiliki kekayaan ratusan juta dolar dibunuh memakai cincin kawin istrinya. Berarti pelaku menyampaikan pesan bahwa pelaku menahan istri Alan. Mungkin sebentar lagi pelaku akan menghubungi keluarga untuk meminta tebusan. Pria ini bernama Solomon, menunjukkan bukti-bukti fisik di lokasi ditemukannya jasad Alan. Melihat bukti ini membuat Ray terkejut dan seketika tubuhnya tidak bisa bernafas. Thelma meminta polisi keluar dari ruangan. Beberapa waktu kemudian Ray sadar.
Ray meminta Thelma menampilkan berkas TKP yang ditinggalkan Pauli. Thelma membacakan laporan polisi di mana ditemukan sebuah koran di bawah baut di rel kereta api, dan di koran tersebut dilingkari dengan ballpoint menunjukkan angka 1600 dan sebuah sobekan halaman buku dengan nomor 119. Amelia mengikuti penyuluhan tentang narkoba dari pihak kepolisian. Lalu Solomon memanggil Amelia. Solomon mengajak Amelia bertemu dengan Rhyme. Rhyme mengatakan bahwa apa yang dilakukan Amelia sangat berani, dan foto-foto yang diambil Amelia sangat membantu untuk penyelidikan kasus ini. Rhyme juga mengatakan bahwa Amelia memiliki bakat menjadi ahli forensik. Rhyme mengatakan ke Pauli bahwa TKP ini sudah diatur. Nomor yang tertera di koran dan kertas yang ditemukan menunjukkan hari ini. Pelaku ingin menyampaikan sesuatu di pukul 16.00. Lindsay saat ini masih hidup dan akan dibunuh oleh pelaku tepat di jam 4 sore. Ray meminta Amelia untuk ikut menangani kasus ini. Awalnya, Amelia menolak karena bukan bidangnya. Namun Ray melihat sesuatu yang berbeda di diri Amelia. Ray meminta Amelia mengatakan semua yang Amelia lihat saat pertama kali datang ke TKP. I want you to work the case. Are you being modest? A little uneasy about it? Yeah, I've waitlisted over a year. Cushy desk job? Look, Frank. I can. Putting your career You at think your- because of your condition, you're damn right. and a True. fresh pair of eyes. Solomon mendapat informasi bahwa potongan peluru yang dikeluarkan dari jasad Alan cocok dengan sebuah pistol tua berjenis Webley yang keluar awal abad ini. Ray menjadi pemimpin penyelidikan ini walaupun tubuhnya tidak bisa bergerak, otaknya masih sangat jernih untuk berpikir. Ray meminta Thelma memberikan kursus singkat bagaimana cara mengakses berkas di IP. Pria ini adalah Eddie, seorang teknisi yang akan ikut membantu melakukan investigasi kasus. Howard mendatangi ruangan Rhyme, di mana ruangan ini disulap menjadi ruang investigasi. Dari beberapa informasi yang sudah dikumpulkan tim, Rhyme menyimpulkan, pada tahun 1913 saat Woolworth didirikan, pekerja menemukan jasad industrialis kaya bernama Tybalt. Dia diculik setahun sebelumnya. Kepalanya ditembak dan jasadnya dikubur. Di TKP ditemukan pasir, namun ternyata bukan pasir melainkan kulit tiram. Bubuk kulit tiram digunakan untuk mengeruk Manhattan bawah, dan Rhyme yakin di sanalah Lindsay disembunyikan. Ada di pusat kota dan ada di bawah tanah. 20 menit sebelum jam 4 sore, Amelia bertanya ke Pauli kenapa Rhyme bisa seperti itu. Pauli menegaskan bahwa Rhyme sudah menjadi orang yang sangat brilian sejak lahir. Dan 4 tahun yang lalu, Rhyme menyelidiki mayat polisi di rel kereta api bawah tanah, namun insiden tak terduga terjadi, di mana ada tiang roboh yang menimpanya. Semua tubuhnya lumpuh, namun dia berhasil diselamatkan. Rhyme juga menulis banyak buku yang sangat berguna untuk petugas kepolisian, memberikan pendapat ahli di pengadilan, dan mengolah separuh TKP di kota ini. Rhyme adalah orang yang benar-benar luar biasa. Dirt, metals, musical tools, anything you could think of. Catalog for his... Pelaku membuka sebuah baut dari bangunan di mana Lindsay ditahan. Rhyme meminta tim untuk mencari sumber baut yang ditemukan di TKP. Eddie sudah mendapatkannya dan itu adalah baut NSG. Baut untuk jalur kereta bawah tanah dibeli oleh Eastern Gas pada tahun 1928. Dan digunakan untuk memasang pipa uap. Pelaku melepas pipa uap dan mengarahkannya ke Lindsay. Ray meminta Amelia pergi ke Wall and Nassau, mencari pabrik di mana tempat pipa uap. Disitulah Lindsay berada. Ray juga mendapat informasi bahwa setiap hari jam 4 sore uap dilepaskan di tempat itu. Waktu mereka hanya 10 menit lagi. Rem tidak tahu apa yang akan pelaku lakukan, tapi Rem yakin pelaku akan membunuh Lindsay tepat jam 4 sore. Rem memberi tugas khusus ke Amelia. Amelia harus membiarkan Pauli dan Solomon melakukan tugasnya menyelamatkan Lindsay. Tugas Amelia adalah mengolah TKP. Amelia mendengar suara minta tolong dari balik pintu besi dan menduga bahwa Lindsay ada di dalam sana. Beberapa polisi mencoba menutup katup pipa, namun karena pipa-pipa di sini membeku, kaitannya patah. Mereka kehabisan waktu untuk menghentikan uap melewati pipa ini. Pauli memberi informasi ke Rem bahwa Lindsay sudah meninggal karena uap sudah memenuhi ruangan ini. Mereka gagal menolong Lindsay.
Ray meminta Paulie untuk tidak membiarkan seorang pun masuk ke TKP sebelum Amelia. Biarkan Amelia mengolah TKP-nya. Pihak kepolisian awalnya tidak mengizinkan Amelia mengolah TKP karena dirinya tidak terlatih. Namun Ray tetap meminta Paulie membiarkan Amelia menjadi orang pertama yang mengolah TKP. Amelia juga terus berkomunikasi dengan Ray lewat saluran khusus. Amelia melihat Lindsay kering terpanggang oleh uap. Amelia memberitahu Ray bahwa pipa uap sengaja dilepas dan dihadapkan tepat di wajah Lindsay. Ray menegaskan bahwa Amelia tidak bisa menolong nyawanya. Satu-satunya yang harus Amelia lakukan adalah mengolah TKP untuk mencari jejak pelaku. Karena Ray yakin pelaku akan melanjutkan kejahatannya lagi. Ternyata pembicaraan Ray dan Amelia disadap oleh Howard. Dia selalu mendengarkan komunikasi mereka. Talk to me. It's a bloody bone. Photograph it. Bag it. We gotta process the body. Setelah olah TKP, Ray meminta Amelia mengolah mayat. Amelia mengatakan bahwa borgol yang dipakai Lindsay adalah borgol jenis kuno. Terdapat rantai di pinggulnya dan kakinya diikat dengan seutas tali. Ada tulang yang sengaja dicungkil oleh pelaku dari tangan korban. Ray meminta Amelia melepas borgol karena besar kemungkinan ada sidik jari di borgol tersebut. Amelia tidak bisa melakukannya. Biarkan teknisi yang melepasnya. Namun Ray tidak mau teknisi melakukannya. Karena teknisi hanya akan merusak sidik jari di borgol tersebut. Ray memberitahu bahwa di tas ada gergaji kecil yang bisa dipakai oleh Amelia. Ray menyuruh Amelia memotong pergelangan tangan Lindsay. Jangan biarkan borgol tergores sedikit pun. Namun Amelia tidak kuasa melakukannya dan pergi keluar. I can't! Amelia, we need Fuck you! He wants to go and Amelia. Seseorang mengawasi Amelia dari sebuah mobil taksi. Ray melihat berkas Amelia di mana ayah Amelia adalah seorang polisi dan meninggal karena tembakan bunuh diri. Dan jasad ayahnya ditemukan oleh Amelia sendiri. Ini menjadi alasan kenapa Amelia trauma melihat jasad. Seseorang mendatangi rumah Amelia dan ternyata itu adalah Solomon. Solomon disuruh Ray melihat keadaan Amelia dan meminta Amelia datang ke sana bertemu Ray. Namun Amelia tidak mau bekerja lagi dengan Ray. Dia selalu menyuruh dan mengatur. Semua pekerjaan ini bukan keahlian Amelia. Solomon mengatakan bahwa semua barang bukti yang dikumpulkan Amelia mengindikasikan akan ada korban lagi. Karena Amelia sudah mengolah TKP, Ray yakin Amelia memiliki gagasannya sendiri untuk kasus ini. Dan Amelia tidak bisa berhenti sampai kasusnya selesai. Diketahui bahwa dulu Amelia adalah seorang model saat masih remaja dan berpindah menjadi seorang polisi. Solomon mengatakan bahwa apapun perasaan Amelia, pekerjaan yang dilakukan Amelia di TKP sangat hebat. Seorang mahasiswa bernama Daniel pulang dari bar dan naik sebuah taksi. Amelia mendatangi Ray. Ray memuji keberanian Amelia, namun memotong tangan masih terlalu berat untuk Amelia. Ray mengatakan bahwa pelaku sangat paham dengan ilmu forensik. Mereka tidak menemukan jejak pelaku di TKP. Ray sudah membaca semua berkas milik Amelia dan tahu bahwa Amelia memiliki trauma dengan kematian ayahnya. Ray menegaskan bahwa Amelia memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Amelia tidak boleh menyia-nyiakan bakatnya. Masa lalu adalah masa lalu, dan ayah Amelia sudah meninggal. Amelia tidak bisa melakukan apa-apa untuk ayahnya. Namun Amelia bisa melakukan untuk apa yang belum terjadi. Itu lebih penting daripada terus-terusan memikirkan kematian ayahnya. Stubbornness. You know they say to this world, for example, never read more than one. Is that destiny is what you great count. It's a gift. Don't throw it away. Solomon memberi kabar bahwa seorang mahasiswa bernama Daniel diculik saat naik taksi semalam. Salah seorang teman melihat supir taksi memukul Daniel lalu membawanya pergi. Daniel dibawa oleh supir taksi ke sebuah gudang terbengkalai. Eddie memberitahu bahwa tulang yang ditemukan Amelia di TKP adalah tulang kaki sapi. Eddie juga menemukan sebuah kertas tua yang dimasukkan dalam tulang tersebut. Rambut yang ditemukan di TKP juga bukan rambut manusia, namun rambut dari tikus. Ray menjelaskan bahwa pelaku tahu kita mengejarnya dan sengaja meninggalkan bukti forensik untuk menyampaikan sebuah pesan, dan pesan ini adalah lokasi kejahatan berikutnya.
Amelia mengatakan bahwa mungkin pelakunya adalah seorang polisi karena keahliannya menutupi jejak sangat profesional. Rhyme menegaskan bahwa itu bisa jadi. Pelaku juga suka dengan permainan. Jika kita tidak memecahkan teka-tekinya tepat waktu, maka kita hanya akan menemukan jasad. Richard datang ke tempat ini memeriksa alat bantu milik Rhyme. Namun Thelma melihat Richard buru-buru. Eddie juga mengatakan bahwa tanah yang ditemukan di TKP kaya akan nitrogen. Kemungkinan tanah ini berasal dari kotoran sapi. Karena tanah yang terkena kotoran sapi dengan waktu yang cukup lama akan mengandung banyak nitrat. Dari tulang sapi dan tanah yang ditemukan, Rhyme meminta timnya melakukan pencarian rumah jagal tertua atau bekas rumah jagal yang bangunannya masih ada. Danny tersadar di mana kakinya berdarah dan darah di kaki Danny mengundang tikus-tikus di tempat ini mendekatinya. Thelma memeriksa Rhyme dan mengatakan bahwa tekanan darah Rhyme sangat tinggi. Thelma meminta Rhyme agar tidak memaksakan diri. Amelia mendapat 3 lokasi bekas rumah jagal. Pauli meminta Rhyme untuk berhenti sejenak memikirkan hal ini, namun Rhyme tidak mau. Amelia melihat Rhyme menangis dan tidak mau berhenti. Rhyme meminta Pauli dan Amelia datang ke salah satu rumah jagal yang paling lama sudah tidak beroperasi. Pauli juga harus menghubungi layanan darurat agar mengirimkan bantuan ke rumah jagal untuk jaga-jaga. Amelia sampai di sebuah tempat bekas rumah jagal. Pauli memiliki firasat buruk dengan tempat ini dan meminta Rhyme mengizinkan Pauli menemani Amelia masuk. Namun Rhyme melarangnya. Amelia masuk ke ruang bawah tanah di mana banyak peti kayu dan baunya sangat tidak enak di ruangan ini. Tak selang berapa lama unit darurat datang. Rhyme meminta Pauli mencegah para polisi bantuan masuk agar mereka tidak merusak TKP sebelum Amelia menyelesaikan tugasnya. Pauli meminta polisi agar tidak masuk, namun mereka tidak peduli dengan perintah Rhyme. Mereka mendapat perintah langsung dari Howard. Polisi membajak saluran Rhyme. Rhyme menegaskan bahwa ada 5 jenis orang perusak TKP. Yang paling parah adalah polisi unit darurat. Rhyme meminta polisi unit darurat keluar dari salurannya. Amelia melihat korban di kerumuni tikus. Amelia menembak tikus agar pergi menjauh dari korban. Bad and left him for the rat. There's also a big cut in his leg. That attracted the rat. Goddamn son of a bitch. Amelia memberitahu Rhyme bahwa korban sudah meninggal dunia dan kita sudah terlambat datang ke tempat ini. Danny dipotong-potong oleh pelaku dan ditinggalkan begitu saja agar dimakan oleh tikus-tikus yang ada di tempat ini. Amelia meminta Pauli dan polisi lain untuk minggir. Amelia belum melakukan olah TKP. Rhyme menyadari bahwa Amelia sudah semakin berani dan insting detektifnya mulai muncul. Tak perlu waktu lama, Amelia menemukan sebuah barang bukti yang sengaja ditinggalkan pelaku. Secari kertas tua seperti kertas-kertas sebelumnya dan sebuah korek api. Saat Amelia keluar, dia dihadang oleh Howard, di mana Howard menyatakan bahwa Rhyme tidak akan bertugas lagi dan akan diambil alih oleh Howard. Howard juga meminta anak buahnya untuk mengevakuasi tempat Rhyme, karena semua peralatan yang ada di sana adalah milik kepolisian. Howard sangat tidak suka melihat Amelia, karena Amelia tadinya hanya seorang petugas patroli yang tiba-tiba disuruh Rhyme menjadi pengolah TKP. Howard meminta timnya memeriksa korek api dari TKP. Anak buahnya menemukan sidik jari dari korek tersebut. Beberapa waktu kemudian, tempat Rhyme dievakuasi oleh Howard. Semua peralatan dan polisi yang bertugas ditarik oleh Howard. Rhyme mengatakan ke Eddie bahwa pelaku sudah menekuni bidang ini cukup lama. Rhyme meminta Eddie memeriksa tentang pembunuhan 12 bulan terakhir yang terkait dengan daging dipotong sampai ke tulang. Howard mendapat laporan sidik jari dikorek dan orang ini memiliki catatan kriminal. Howard mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat mudah jika dilakukan dengan orang yang profesional. Howard mengajak timnya menggerebek pria ini karena dialah pelakunya. Amelia tidak yakin karena pelaku sangat profesional. Tidak mungkin pelaku semudah itu meninggalkan sidik jari di TKP. Howard menggerebek sebuah tempat. Namun mereka hanya menemukan jasad baru yang berada di bawah taksi. Jarinya terpotong dan ternyata sidik jari yang ditemukan Howard berasal dari orang ini. Pelaku berhasil mengecoh Howard. Rhyme mengotak-atik potongan kertas kuno untuk mencari petunjuk. Apa sebenarnya pesan yang ditulis oleh pelaku? Amelia datang menemui Rhyme, di mana Rhyme sedang melihat berita. Rhyme mengatakan bahwa gambar potongan kertas ini membuat Rhyme bingung.
Lalu Amelia mengeluarkan sebuah plastik berisi barang bukti dan itu adalah potongan ketiga teka-teki tersebut. Amelia mengambilnya di meja Howard. Rem mengatakan bahwa Amelia bisa dipecat jika Howard mengetahuinya. Amelia merasa ada yang aneh dengan baunya, dan itu seperti bau minyak tanah. Lalu Thelma memberitahu bahwa ada kiriman dari Eddie. Eddie menulis surat bahwa ini adalah foto pembunuhan 12 bulan terakhir yang belum terpecahkan kasusnya. Semua korbannya diambil beberapa tulangnya. Dari foto-foto ini Ray mendapati bahwa tanda dan pesan yang ditinggalkan pelaku sama. Bukan hanya 3 korban yang sudah dibunuh oleh pelaku, tapi pelaku sudah membunuh puluhan korban. Pelaku berusaha menyampaikan pesan sejak korban pertamanya. Namun Howard tidak pernah mengaitkan kasus pembunuhan ini. Lalu tiba-tiba rem kejang. Amelia bertanya apakah Rem akan baik-baik saja. Thelma mengatakan bahwa jika Rem selamat maka Rem tidak akan senang, karena pengaturan bunuh dirinya sudah diselesaikan oleh Rem. Hal ini membuat Amelia terkejut. Lalu Howard mendatangi tempat Rem di mana Howard memaksa ingin bertemu dengan Rem. Thelma mengusir Howard dari tempat ini karena Rem benar-benar tidak bisa diganggu saat ini. Di sebuah tempat seorang anak kecil pergi bersama kakeknya dan naik sebuah taksi. Seorang polisi mengikuti sebuah mobil taksi karena argonya tidak jalan. Lalu polisi menghentikannya. Amelia menunggu Rem sambil melihat medali yang pernah Rem dapat. Amelia tersenyum saat Rem sadar. Amelia bertanya kenapa Rem memiliki rencana untuk bunuh diri. Thelma memberitahu Rem bahwa Howard datang ke sini dan marah-marah. Howard akan datang lagi dan membawa surat perintah. Lalu Pauli menelpon. Pauli mengatakan bahwa hari ini ada seorang polisi ditembak oleh sopir taksi. Seorang saksi mata melihat taksi ini mengebut membawa seorang anak kecil dan seorang kakek. Rem meminta Amelia membantunya menyelidiki potongan teka-teki ketiga. Mereka menyatukan gambar-gambar ini dan membentuk sebuah sketsa wajah seorang perempuan. Rem menyadari bahwa ini adalah sebuah logo penerbit di awal pergantian abad. Rem dulu pernah memiliki beberapa bukunya, cerita tentang gotik dan kriminal. Pembunuhnya menunjukkan kita pada sebuah buku tua. Lalu Amelia datang ke sebuah perpustakaan. Seorang pria mendatangi Amelia. Amelia bertanya tentang sebuah buku kriminal di awal pergantian abad. Amelia menemukan sebuah buku berjudul The Bone Collector. Di dalam buku tersebut, Amelia melihat pembunuh mengubur korban di dekat rel kereta, meninggalkan petunjuk kertas dan pasir, sama persis dengan apa yang dilakukan pelaku. Amelia menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan terobsesi dengan buku The Bone Collector dan semua aksinya meniru cerita yang ada di dalam buku ini. Amelia melihat korban pembunuhan berikutnya adalah seorang kakek dan anak kecil akan ditenggelamkan di dermaga. Pauli segera memerintahkan semua polisi menelusuri dermaga. Amelia memberitahu Rem bahwa ini adalah pembunuhan terakhir dalam buku The Bone Collector. Rem menegaskan bahwa bau yang ada di bukti ketiga diduga adalah bau diesel. Di dekat dermaga ada pos pengisian bahan bakar tua. Amelia harus menyelidikinya ke sana. Amelia menemukan keberadaan korban di mana kakek dan anak kecil diikat di tiang kayu dan hampir tenggelam. Beberapa polisi segera menolong Amelia. Diketahui bahwa si anak kecil selamat. Ray meminta Amelia mencari barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Amelia mendekati tangki bahan bakar menemukan sebuah peta, bongkahan tulang bersih, dan pecahan sebuah medali. Amelia mengatakan bahwa medali ini adalah medali kepolisian. Amelia memberitahu bahwa peta ini mengarah ke stasiun bawah tanah. Howard terlihat mendekati Amelia dan merebut radio Amelia. Howard marah ke Rem dan mengatakan bahwa Rem bukanlah polisi lagi dan hanya seorang pria yang lumpuh. Howard akan menahan Amelia. Namun Amelia sudah pergi saat Howard menelpon Rem. Amelia masuk ke sebuah tempat dan melihat jejak sepatu di tempat ini. Amelia melihat nomor plat 78499. Amelia mencoba mengingat apa arti nomor ini, dan ternyata nomor ini adalah nomor medali penghargaan milik Rem. Amelia menyadari bahwa korban berikutnya adalah Rem. Howard akan mendatangi tempat Rem.
Lalu Thelma mendengar seseorang mengetuk pintu. Thelma membuka pintu dan mengatakan apa yang kamu lakukan di sini. Lalu pria ini menusuk Thelma dengan pisau. Terlihat Howard juga sudah terkapar di depan pintu. Rhyme memanggil Thelma namun tidak ada jawaban. Dan ternyata Richard lah dalang semua ini. Seorang teknisi yang membantu merakit alat pacu jantung untuk Rhyme. Tiba-tiba telepon berbunyi. Richard mencabut kabel telepon dan kabel ranjang milik Rhyme. Rhyme bertanya apa tujuan Richard melakukan ini semua. Richard mengatakan bahwa opini dan laporan yang pernah ditulis Rhyme di pengadilan menghancurkan hidup Richard. Richard dulu adalah seorang polisi New York bernama Marcus yang pernah dicurigai merusak barang bukti. Rhyme mengatakan bahwa Rhyme tidak pernah bertemu dengan Richard sebelumnya. Richard mengatakan bahwa selama 6 tahun Richard dipenjara karena laporan yang dibuat Rhyme. Di dalam penjara, Richard dihajar habis-habisan oleh para tahanan karena Richard adalah polisi. Dan setelah bebas dari penjara selama 2 tahun, Richard mencari Rhyme. Richard mengatakan bahwa mulai saat ini Rhyme tidak akan bisa menyalahkan orang lain lagi. Lalu Richard mematahkan jari telunjuk Rhyme. Richard juga mengatakan bahwa Rhyme tidak sehebat kata orang. Richard membunuh dan meninggalkan barang bukti, namun Rhyme lambat dan tidak bisa mencari pelakunya. I win, Mr. Rhyme. What kind of vegetable would you like, the carrot? How about a zucchini? I didn't hear you. Tongue, Mr. Rhyme, your eye. Let's leave that for now while I got you up. What? Di akhir cerita saat Natal, Rhyme terlihat duduk di kursi roda barunya. Mereka semua berkumpul merayakan Natal bersama. Saudari Rhyme juga terlihat datang ke tempat ini, dan hal itu membuat Rhyme terkejut. Mereka mengatakan bahwa Amelia yang mengundangnya ke sini. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.